Kali ini kita belajar aplikasi integral untuk volume benda putar. Jadi suatu bidang datar kalau diputar mengelilingi suatu garis tertentu akan menghasilkan benda yang dapat dihitung volumenya. Ada dua metode untuk menghitung volume benda putar, yaitu metode cakram dan metode kulit silinder. Kali ini kita akan mempelajari tentang metode cakram terlebih dahulu. Jadi, bila diketahui suatu bidang datar yang dibatasi oleh grafik Y sama dengan Fx, kemudian sumbu X, garis X sama dengan A, dan garis X sama dengan B, atau daerahnya adalah ini. Kemudian daerah ini kita putar mengelilingi sumbu X, gitu. Maka akan diperoleh benda yang di sebelah kanan, yang di sini. Benda ini yang akan kita hitung volumenya. Nah, untuk menghitung volume benda ini, kita gunakan pencarian luas daerah, yaitu kita ambil satu pias. Satu pias yang panjangnya F zeta I, ini, dengan tebalnya delta X. Nah, kemudian pias ini yang diputar mengelilingi sumbu X, sehingga akan terbentuk suatu silinder ini, dengan silindernya dengan jari-jarinya silinder adalah F zeta I, sedangkan tebal dari silindernya adalah delta X. Maka kita dapat menghitung volume dari silinder yang tadi, silinder ini, dengan cara Pi dikalikan dengan R kuadrat dikalikan dengan tinggi dari silindernya. Kalau dalam hal ini jari-jarinya adalah fungsi zeta I, maka dengan tingginya adalah delta X, maka volumenya adalah Pi dikalikan dengan fungsi zeta I kuadrat dikalikan dengan delta X. Nah, dengan cara yang sama seperti pada subbab yang sebelumnya, maka volume benda putar dari daerah yang dibatasi oleh grafik Fx, sumbu X, garis X sama dengan A dan garis X sama dengan B yang digambarkan pada slide sebelumnya, kalau diputar pada mengelilingi sumbu X, maka dapat dihitung dengan menggunakan integral berikut ini, yaitu integral dari A sampai B pi Fx kuadrat dx. Untuk lebih jelasnya, mari kita kerjakan contoh soal berikut ini. Jadi pada contoh soal ini kita diminta untuk menghitung volume benda yang terjadi jika daerah pada kuadran 1 dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat dan garis X sama dengan 2. Jadi kita gambarkan dulu daerahnya. Kalau ini sumbu X dan ini sumbu Y, garis Y sama dengan X kuadrat yang pada kuadran 1, misalnya begini, berarti ini Y sama dengan X kuadrat, dan garis X sama dengan 2, misalnya ini adalah X sama dengan 2, begitu, berarti dan dibatasi oleh ini dan sumbu X, berarti daerahnya adalah yang kita arsir yang di sini. Ini kita putar terhadap sumbu X. Jadi nanti mungkin kira-kira akan menghasilkan bendanya seperti ini. Ini begini. Kemudian ini adalah silindernya. Di bentuknya begini. Ini bendanya. Nah, ini yang akan kita hitung volumenya. Jadi volume di sini akan kita hitung, yaitu integral yang dibatasi oleh mulai 0 sampai 2 dari pi Fx-nya di sini adalah X kuadrat, berarti X kuadrat dx. Kemudian kita integralkan biasa, di sini pi, kemudian integral dari 0 sampai 2 dari X pangkat 4 dx. Atau pi, kemudian ini 1/5 X pangkat 5 dengan batas integrasinya mulai 0 sampai 2. Jadi akan kita dapatkan hasil integralnya adalah 32/5 pi. Jadi ini adalah volume benda putar yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat, sumbu X, dan garis X sama dengan 2. Jika luasan yang diputar tidak dibatasi oleh sumbu putarnya, seperti pada gambar yang di sebelah kiri ini, diputar terhadap sumbu X, maka akan dihasilkan benda yang berlubang di tengahnya, seperti pada gambar ini.
Kalau kita ambil suatu piasnya, nanti piasnya akan berbentuk cincin. Nah, untuk menghitung volume benda putar yang berlubang di tengahnya ini, kita hitung dengan cara menghitung volume dari benda yang dibatasi oleh kurva yang bagian luar ini semua, kemudian dikurangi dengan benda yang dibatasi oleh kurva yang bagian dalam. Untuk lebih jelas, kita kerjakan contoh berikut ini. Jadi ada suatu luasan yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat plus 1 dan garis Y sama dengan min X plus 3 diputar mengelilingi sumbu X. Jadi mula-mula kita gambar dulu aja daerahnya. Jadi ini misalkan ini adalah garis parabolanya Y sama dengan X kuadrat plus 1. Di mana ini adalah titiknya 1, kemudian dengan garis Y sama dengan min X plus 3. Jadi di sini ini 3, ini juga 3. Nah, daerah yang dibatasi ini adalah daerah ini. Diputar mengelilingi sumbu X. Jadi kita putar mengelilingi sumbu X. Ini diputar mengelilingi sumbu X. Nah, kita diminta untuk menghitung volume benda yang terjadi. Nah, kita hitung berarti volume benda putar kita itu sama saja dengan menghitung dari volume benda yang terjadi apabila dibatasi oleh garis Y sama dengan min X plus 3 ini. Ini adalah bagian yang luar, jadi volume yang luar. Kemudian dikurangi dengan volume yang dalam, yaitu yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat plus 1. Nah, mula-mula sebelum kita menghitung, kita tentukan batas integrasinya dulu. Batas integrasi kita cari, jadi min X plus 3 sama dengan X kuadrat plus 1. Atau X kuadrat kemudian plus X min 2 sama dengan 0. Jadi X-nya bisa kita dapatkan sama dengan X sama dengan 1 atau X sama dengan min 2. Jadi batas di sini X-nya ini min 2 dan ini adalah 1. Jadi mula-mula kita hitung dulu aja yang bagian volume bagian luar, integral mulai min 2 sampai 1 dari pi ke min X plus 3 kuadrat dx. Ini kalau kita cari integralnya sama saja dengan pi integral dari min 2 sampai 1 dari X kuadrat plus minus 6X plus 9 dx. Sama dengan pi kita kalikan dengan sepertiga X pangkat 3 minus 3X kuadrat plus 9X dengan batasnya mulai min 2 sampai 1. Ini kita masukkan batas-batas integrasinya, maka kita dapatkan hasilnya 39 pi. Kemudian untuk volume bagian dalam, kita hitung berarti integral mulai min 2 sampai 1 dari pi X kuadrat plus 1 kuadrat dx. Nah, ini kita hitung sama dengan pi min 2 sampai 1 dari X pangkat 4 ditambah 2X kuadrat ditambah 1 dx. Kalau kita masukkan berarti pi kita keluar dari integralkan jadi 1/5 X pangkat 5 ditambah 2/3 X pangkat 3 ditambah X, batasnya kita masukkan min 2 sampai 1. Kemudian kita hitung dengan integral tentu seperti yang telah kita pelajari pada bab sebelumnya. Kita dapatkan hasilnya adalah 15/3/5 pi. Nah,
Kemudian kita hitung di sini berarti volume ini bisa kita cari V sama dengan volume yang bagian luar 39 pi kita kurangi dengan 15 3 per 5 pi. Jadi kita dapatkan volumenya adalah 23 2 per 5 pi. Berikut ini ada latihan soal yang dapat kalian kerjakan. Apabila kalian ada yang belum jelas dari yang saya jelaskan pada video ini, bisa ditanyakan kembali ke saya. Selamat belajar!